Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Laras Kartikasari dengan NIM 2003101038. Saya Hanafi Eviana Alvita Putri dengan NIM 200310101053. Salsabila Putri dengan NIM 200310101057 dan Silviana Dwi Kirani dengan NIM 200310101061. Kami akan memaparkan materi akuntansi internasional dengan judul konvergensi akuntansi. Baik, langsung saja ke materinya. Internasionalisasi, standarisasi, harmonisasi, dan konvergensi akuntansi. Yang dibedakan antara pengertian standarisasi akuntansi dan pengertian harmonisasi akuntansi. Standarisasi mengacu pada gerakan yang mengarah ke seragaman. Upaya standarisasi dapat dilaksanakan dengan menyusun satu set standar baru yang diberlakukan untuk seluruh negara atau memperlakukan satu set standar tertentu yang telah ada untuk seluruh negara. Yang terakhir dapat disebut internasionalisasi, yaitu menjadikan satu set standar akuntansi menjadi berlaku dalam skala internasional. Baik standarisasi maupun internasionalisasi mempunyai muara yang sama, yaitu standar akuntansi global ini sangat sulit, atau bahkan mungkin dilaksanakan adanya perbedaan lingkungan bisnis antar negara yang tidak mungkin dihilangkan. Selanjutnya, alasan utama konvergensi akuntansi sejak awal tahun 1960-an telah dirasakan bahwa arus modal lintas negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Saudagaraan tahun 2001, sehubungan dengan hal ini, maka semakin dibutuhkan pula laporan keuangan yang merupakan sumber informasi keuangan yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan ekonomi yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Selanjutnya, hakikat pengambilan keputusan investasi adalah pemilihan alternatif investasi yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Karena pemilihan hanya dapat dilaksanakan jika dapat dilakukan perbandingan. Maka untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan investasi yang tepat, diperlukan laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan yang komparabel atau dapat diperbandingkan. Adapun dorongan terhadap konvergensi akuntansi. Pada awalnya, pelaksanaan konvergensi akuntansi dipelopori oleh badan-badan politik dan organisasi-organisasi akuntansi profesional. Setelah itu, dorongan konvergensi berasal dari penyusun dan kelompok-kelompok pengguna laporan keuangan. Mereka itu adalah perusahaan multinasional, MNC, yang menyusun laporan keuangan, para regulator yang memonitor pasar modal, industri sekuritas, termasuk bursa efek, yang merasa secara signifikan terkena dampak dari diversitas akuntansi, dan negara-negara berkembang yang sering mengalami kelangkaan sumber yang diperlukan untuk mengembangkan standar akuntansinya sendiri. Saudagaraan 2001. Organisasi internasional pendorong konvergensi. Yang pertama, Commission of the European Union, yang disebut Europa Commission (EF). Yang kedua, International Organization of Securities Commission (IOSCO). Yang ketiga, International Federation of Accountants. Yang keempat, United Nations Intergovernmental Working Group of Experts International Standard of Accounting and Reporting, bagian dari United Nations Conference on Trade and Development. Yang terakhir, Organization of Economic Cooperation and Development Working Group on Accounting Standard. International Accounting Standard Board (IASB). IASB berdiri tahun 1973 oleh organisasi-organisasi akuntansi profesional di 9 negara dan merupakan badan penyusun standar sektor swasta yang independen. Pada tahun 2001, IASB direkturisasi menjadi International Accounting Standard Board (IASB). Tujuan IASB terdiri yang pertama, menyusun satu set tunggal standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami, dan dapat dilaksanakan, yang menuntut agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan laporan keuangan yang lain berkualitas tinggi, transparan, dan
komparabel sehingga dapat membantu para partisipan pasar modal dunia serta para pemakai lain dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, mendorong penggunaan dan aplikasi secara cermat standar-standar tersebut. Yang ketiga, memenuhi tujuan-tujuan yang terkait butir 1 dan 2 dan setepat mungkin memperhatikan kebutuhan entitas-entitas kecil dan menengah serta ekonomi yang baru muncul. Dan yang terakhir, melaksanakan konvergensi standar-standar akuntansi nasional dan IAS serta IFRS sehingga tercapai standar yang berkualitas tinggi. International Organization of Securities Commission (IOSCO). IOSCO merupakan organisasi yang beranggotakan para regulator sekuritas yang berasal dari lebih dari 100 negara. Tujuan para anggota organisasi ini adalah yang pertama, bekerjasama untuk mempromosikan standar-standar regulasi yang tinggi untuk memelihara pasar yang sehat, efisien, dan adil. Yang kedua, bertukar informasi atas pengalaman mereka masing-masing untuk meningkatkan pengembangan pasar modal domestik. Yang ketiga, mempersatukan upaya mereka untuk menetapkan standar dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap transaksi-transaksi sekuritas internasional. Yang terakhir, saling memberikan bantuan untuk meningkatkan integritas pasar melalui aplikasi standar secara ketat dan penindakan yang efektif terhadap pelanggaran. Pengakuan dan dukungan terhadap IASB. Yang pertama, standar-standar tersebut digunakan oleh banyak negara sebagai dasar menyusun standar-standar akuntansi mereka atau diadopsi sepenuhnya. Yang kedua, standar-standar tersebut diterima oleh banyak bursa efek dan para regulator yang mengizinkan baik perusahaan asing maupun domestik untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS. Yang ketiga, standar-standar tersebut diakui oleh masyarakat Eropa atau European Community (EC) dan badan-badan supranasional lain. Pada tahun 2005, EC mengesahkan adopsi IFRS daripada mengamandemen instruksi-instruksi atau directives yang ada. Tanggapan Amerika Serikat. Pada saat itu, SEC menyatakan dukungannya terhadap tujuan IASB untuk menyusun standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang diterbitkan dengan tujuan penawaran saham lintas negara. Tetapi SEC mengajukan 3 syarat, yaitu bahwa standar-standar yang diterbitkan IASB harus, yang pertama, meliputi satu set pernyataan akuntansi yang membentuk sebuah basis akuntansi berterima umum yang komprehensif. Yang kedua, harus berkualitas tinggi, yaitu harus menghasilkan komparabilitas dan transparansi serta memberikan disklosur penuh. Yang ketiga, harus diinterpretasi dan diaplikasikan dengan ketat. Tanggapan masyarakat Eropa. Pada tahun 1995, masyarakat Eropa atau European Community (ME) mengadopsi pendekatan konvergensi akuntansi yang baru yang disebut sebagai strategi akuntansi baru atau New Accounting Strategy. Pada tahun 2000, ME mengadopsi strategi pelaporan keuangan baru yang didasarkan pada regulasi yang diusulkan bahwa semua perusahaan UE yang terdaftar pada pasar yang terregulas, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan usaha kecil dan menengah, menyusun laporan konsolidan sesuai dengan IFRS. Pada tahun 2003 telah dibuat desain untuk memperkuat pelaksanaan IFRS di Eropa. Adopsi oleh Indonesia. Dalam mengadopsi IFRS, Indonesia tertinggal dibandingkan dengan Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Filipina dan Singapura sudah mengadopsi IFRS kata demi kata untuk standar lokal. Malaysia dan Thailand sudah mengadopsi sebagian standar-standar IFRS kata demi kata, sementara standar lain masih mengandung perbedaan. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam tahap mengacu IFRS dalam menyusun pernyataan standar akuntansi nasional atau PSAK.
Indonesia memutuskan untuk melaksanakan konvergensi terhadap IAS atau IFRS pada tahun 1994 sampai dengan disusunnya Standar Akuntansi Keuangan Januari 2007. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah menerbitkan 57 standar dengan rincian 28 standar mengacu IAS atau IFRS, 20 standar mengacu PABU AS, 1 standar mengacu standar akuntansi Bahrain, dan 8 standar dibuat sendiri atau Deloitte 2007. Pada tahun 1999, ASEAN Development Bank menyatakan bahwa dalam hal substansinya, 90% pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK sama dengan IAS, Media Accountants 2006. Jika sampai saat ini PSAK telah banyak berkiblat pada IAS. Perlukah Indonesia mengadopsi IAS atau IFRS? Tentu saja perlu, agar standar pelaporan keuangan Indonesia mendapat pengakuan yang tinggi. Tetapi menurut Indra Wijaya pada tahun 2007 ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesadaran akuntan untuk berperilaku profesional dan menjunjung tinggi etika profesi. Semakin pandai seorang akuntan, semakin berbahaya jika tidak menjunjung tinggi etika profesi. Yang kedua, adanya regulator yang mempunyai daya paksa terhadap semua perusahaan dan semua akuntan untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Tanpa kekuatan pemaksa, regulasi atau aturan apapun tidak akan mempunyai manfaat dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan. Menurut Brown dan Tarca pada tahun 2005 menyatakan bahwa adopsi IFRS adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya banding informasi keuangan, namun tanpa regulatory oversight yang ketat tujuan tersebut tidak akan tercapai. Selanjutnya, masalah usaha kecil dan menengah. Lama sebelum diterbitkannya IFRS telah muncul isu Big GAAP dan Little GAAP. Standar-standar IFRS ditunjukkan untuk perusahaan besar, bukan usaha kecil dan menengah. Bagi UKM, penerapan standar-standar tersebut adalah terlalu mahal, tidak efisien dan juga tidak efektif. Biayanya besar, demikian pula untuk mereka gunakan untuk penyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan standar khusus untuk UKM. Ada sejumlah alasan mengapa IASB bersedia melaksanakan proyek ini, yaitu yang pertama, standar yang disusun oleh IASB memang dirancang untuk perusahaan publik, bukan untuk UKM. Yang kedua, UKM mengeluh tentang terlalu kompleks dan terlalu mahalnya biaya implementasi standar IFRS penuh. Yang ketiga, jika tidak diatur secara khusus, dikhawatirkan akan terjadi diversitas praktik dari satu negara terhadap negara lain. Yang keempat, adanya standar yang lebih sederhana akan membantu melancarkan transisi bagi perusahaan yang sedang tumbuh yang masih merupakan UKM dan merencanakannya nanti akan mendaftar di pasar modal. Yang kelima, bagi negara berkembang yang kebanyakan perusahaannya UKM, adopsi IFRS yang disederhanakan ini dapat meningkatkan daya tarik mereka terhadap investasi asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.